Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan selamat datang kembali di channel Bisikan Malam, tempat di mana suara-suara dari alam lain disampaikan lewat cerita dan kisah-kisah kelam dari balik kehidupan biasa, dibisikkan perlahan ke telinga kalian. Pernahkah kalian merasakan sebuah masakan yang terlalu enak untuk disebut wajar? Ayam penyet yang begitu gurih, sambal yang seperti menghentak lidah, hingga kalian merasa makanan itu tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia biasa. Tapi, bagaimana jika rasa yang luar biasa itu dibayar dengan tumbal? Dengan perjanjian hitam yang mengikat jiwa penjualnya dan membawa malapetaka bagi pelanggan yang tidak tahu diri? Malam ini, kita akan menyelami kisah tentang sebuah warung ayam penyet yang tak pernah sepi pembeli, namun menyimpan rahasia kelam yang hanya muncul saat malam Jumat tiba. Warung yang berdiri di bawah pohon rindang, dengan asap dapur yang membawa bau anyir darah, dan pelanggan misterius yang tak pernah memesan dengan suara. Sebelum kisah ini dimulai, siapkan posisi duduk terbaik kalian, matikan lampu kamar, kencangkan volume, dan pastikan kalian tidak sedang makan malam. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Karena, siapa tahu, warung yang sedang kalian lewati malam ini adalah bagian dari cerita ini. Namanya Bu Sri. Usianya mungkin sekitar 45, wajahnya sederhana, tubuhnya kecil, dan rambutnya selalu disanggul rapi seperti perempuan Jawa zaman dulu. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya, di ujung kampung, dekat jalan besar. Tepat di depan rumahnya, berdiri sebuah gerobak ayam penyet. Catnya mulai pudar, tapi tertata rapi, bersih, dan tercium wangi rempah setiap sore menjelang malam. Warung Bu Sri tidak terlalu besar, hanya gerobak sederhana dengan 4 bangku, kayu memanjang di sampingnya. Tapi anehnya, sejak sebulan terakhir, tempat itu tak pernah sepi. Selalu ada pembeli, selalu ramai. Bahkan saat warung lain di sekitarnya gulung tikar, warung Bu Sri tetap menyala terang di tengah malam. Orang-orang bilang ayam gorengnya empuk, sambalnya pedasnya pas, seperti dibuat dengan tangan penuh kasih. Tapi tidak ada yang tahu dari mana Bu Sri mendapatkan resepnya. Ia tidak pernah membeli ayam dari pasar tradisional, tidak pernah terlihat belanja di warung tetangga. Namun, tiap malam selalu ada ayam utuh segar digantung di belakang gerobaknya. Seolah muncul begitu saja. Aku pertama kali mencurigai warung itu saat melewati jalan itu jam 2 dini hari. Aku kerja shift malam di pabrik dan kebetulan pulang lebih cepat. Saat itu aku lihat warung Bu Sri masih buka. Masih ada 2 pelanggan duduk. Tapi, yang aneh, mereka tidak bergerak. Mereka hanya diam menunduk. Tidak makan, tidak bicara, dan tidak menoleh sama sekali. Bu Sri tetap melayani dengan wajah datar, menyendok nasi, menyiram sambal, memotong ayam dengan irama lambat, seolah sedang melayani seseorang, tapi bukan manusia biasa. Esok harinya, aku iseng bertanya pada Pak RT, "Pak, Bu Sri sekarang warungnya laris ya?" Pak RT hanya diam, menatapku, lalu berkata lirih, "Jangan sering-sering lihat ke sana kalau malam, Le. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau tahu." Beberapa warga mulai bertanya-tanya, dari mana Bu Sri dapat ayam segar setiap malam? Kenapa suara ayam berkokok terdengar dari warungnya meski sudah tengah malam? Dan siapa sebenarnya pelanggan yang selalu datang malam Jumat, yang duduk di bangku paling ujung, mengenakan baju hitam panjang, wajahnya tak pernah terlihat? Pernah suatu malam seorang pemuda mabuk masuk ke warung Bu Sri. Ia ribut, menghina makanan, menendang bangku, bahkan sempat memaki Bu Sri karena merasa ayam yang disajikan gosong. Keesokan harinya, pemuda itu ditemukan tewas, tulangnya patah semua, dan di tenggorokannya ditemukan bulu ayam berwarna hitam. Polisi menyebutnya kecelakaan biasa, tapi warga tahu itu bukan kejadian biasa. Konon, Bu Sri pernah menikah. Suaminya dikenal sebagai orang baik, tapi sakit keras bertahun-tahun. Saat suaminya meninggal, Bu Sri sempat menghilang selama 40 hari.
Rumahnya kosong, gerobaknya ditutup kain putih. Tapi setelah itu, ia kembali. Dengan senyum yang aneh, dengan tatapan kosong, dan dengan warung ayam penyet yang mulai menarik perhatian orang-orang. Ada desas-desus kalau saat menghilang itu Bu Sri pergi ke Gunung Kawi. Menjalin perjanjian, bukan dengan jin biasa, tapi dengan makhluk penjaga warung. Entitas yang meminta imbalan berupa tumbal dan bau daging hangus setiap malam Jumat. Tapi siapa aku untuk menuduh? Aku hanya warga biasa, yang kadang-kadang kalau uang sedang cukup masih juga mampir ke sana. Menikmati sepiring nasi ayam penyet yang terlalu enak untuk dipercaya. Dan setiap kali kunyahan terakhir masuk ke kerongkongan, ada rasa dingin, menjalar dari tengkuk ke dada. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengamati dari balik tirai dapur warung itu. Jangan heran kalau suatu malam kamu makan ayam penyet dan tanpa sadar menemukan sehelai rambut putih panjang di dalam nasi. Mungkin itu cuma rambut, atau mungkin itu tanda bahwa kamu sudah masuk daftar pelanggan abadi warung Bu Sri. Setelah warung itu ramai, setelah pembeli datang silih berganti tanpa perlu promosi, hidup Bu Sri terlihat sangat tenang. Terlalu tenang malah. Dari luar semua tampak baik. Tapi bagi mereka yang memperhatikan lebih dekat, ada hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan logika. Ayam yang digunakan Bu Sri tak pernah habis. Pagi, siang, malam, selalu ada stok segar. Tak pernah terlihat ia ke pasar. Tak ada mobil bawa logistik. Tapi dagingnya selalu ada. Potongan paha, dada, sayap, leher, seperti tumbuh sendiri di dalam dapur kecilnya. Anehnya rasanya selalu sama, tidak pernah hambar, tidak pernah terlalu asin. Sambalnya pedas tapi bukan pedas biasa. Ada rasa lain, rasa yang membuat lidah panas tapi tubuh merinding. Kata orang, rasanya seperti ketagihan. Suatu malam, seorang ibu muda membungkus ayam penyet untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, suaminya langsung makan, lapar setelah lembur. Tapi begitu suapan pertama masuk, ia langsung muntah darah. Katanya, rasa ayam itu aneh, seperti bau bangkai dan daging manusia. Tapi saat si ibu mencicipi, rasanya enak, sangat enak. Ia justru ketagihan. Malam itu, si suami mimpi buruk. Ia melihat dirinya dikuliti hidup-hidup oleh ayam-ayam berwajah manusia. Dan esoknya, demam tinggi. Tak sadarkan diri selama 2 minggu. Tak ada yang bisa menjelaskan. Ada juga cerita dari seorang tukang ojek. Ia biasa mangkal di depan gang dekat warung Bu Sri. Katanya, setiap malam Jumat ada suara aneh dari dapur. Tangisan. Bukan tangisan orang tua, tapi tangisan anak kecil yang pelan, seperti ditahan. Tapi ketika ia mencoba mendekat, asap dapur menebal. Matanya pedih, kepalanya pusing, dan dalam asap itu ia melihat bayangan ayam tanpa kepala berjalan perlahan keluar dari dapur. Yang lebih mengganggu lagi, para pembeli mulai mengalami hal aneh setelah makan di warung itu. Ada yang mimpi berjalan masuk ke gerobak dan tak bisa keluar. Ada yang merasa dilihat dari dalam plastik bungkusan nasi. Ada yang bilang melihat sosok perempuan tua menatap dari balik tirai, meski Bu Sri sedang melayani di depan. Sejak itu, beberapa orang tak pernah kembali. Bukan hanya tak kembali ke warung, tapi benar-benar menghilang dari kampung. Tapi yang paling menyeramkan adalah cerita dari seorang anak kecil. Ia berkata, saat melintas di depan warung Bu Sri tengah malam, ia melihat seekor ayam duduk di bangku pelanggan. Ayam itu tak bergerak, matanya merah. Dan di hadapannya, tersaji sepiring nasi ayam penyet. Malam demi malam, suara ayam tak hanya terdengar dari belakang rumah, tapi dari dalam kepala mereka yang pernah makan di sana. Mereka mulai mendengar bisikan, datang lagi, datang malam Jumat. Kamu belum kenyang. Dan satu persatu, tanpa sadar, mereka kembali ke warung itu. Mereka pikir itu karena lapar. Padahal, mungkin itu karena mereka sedang dipanggil. Dipanggil
oleh sesuatu yang tak terlihat yang bersemayam di balik senyum ramah Bu Sri. Tidak ada kesuksesan yang datang tanpa harga, dan warung Bu Sri bukan sekadar warung biasa. Ia bukan hanya menjual makanan, ia menjual sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak kasat mata, namun membuat setiap nasi penyetnya terasa berbeda. Orang-orang tak tahu, tapi ada aturan yang harus Bu Sri jalani. Aturan dari sebuah perjanjian pesugihan yang tidak bisa dilanggar. Aturan yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah. Konon saat Bu Sri ditinggal mati oleh suaminya, ia terpuruk. Warung lamanya sepi, tidak ada yang beli. Ia nyaris kehilangan rumah karena utang. Anaknya, yang satu-satunya harapan, pergi merantau dan tak pernah mengirim kabar. Dalam kesendirian dan keputusasaan itulah, seorang wanita tua bertongkat datang ke rumahnya, menawarkan solusi. Dengan satu syarat, kamu tidak akan pernah sendirian lagi, Sri. Tapi kamu juga tidak boleh menolak mereka yang datang kepadamu, bahkan yang tidak tampak oleh manusia. Aturan pertama, setiap malam Jumat, Bu Sri harus menyiapkan 3 porsi ayam penyet. Tapi bukan untuk manusia biasa. 3 piring itu harus ditaruh di meja paling ujung, tanpa ada yang duduk di sana. Namun meskipun tak terlihat, mereka akan datang dan akan makan. Aturan kedua, setiap ayam yang digunakan harus disajikan dengan tulang utuh. Tidak boleh dipotong sembarangan, karena dalam setiap tulang itu ada jiwa yang sudah terikat. Jika satu tulang rusak atau patah karena kelalaian, maka satu bagian tubuh Bu Sri akan mengalami luka yang tidak bisa sembuh. Pernah suatu malam, ia kehabisan ayam dan mencoba mengganti dengan daging biasa. Esok harinya tangan kanannya melepuh, seperti terkena minyak panas. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan. Sejak saat itu, ia tidak pernah mencoba melanggar lagi. Aturan ketiga, Bu Sri tidak boleh menolak pembeli, bahkan jika mereka datang tanpa wajah. Ya, terkadang malam-malam tertentu ada pelanggan yang datang tanpa ekspresi, tanpa mata, hanya kulit rata dan datar. Mereka memesan dengan suara dalam, kadang tidak memesan sama sekali, hanya diam. Tapi Bu Sri tahu, dia harus melayani, karena kalau tidak, salah satu pembelinya yang lain akan menghilang malam itu juga. Aturan keempat, ia tidak boleh menanyakan nama pada siapapun yang membayar dengan uang daun. Kalau kau pernah lihat seseorang meletakkan uang yang tampak seperti uang kertas, tapi terasa dingin dan lembab seperti daun basah, jangan pernah bertanya. Bu Sri pernah bertanya 1 kali, dan malam itu, matanya tidak bisa melihat hingga subuh. Aturan kelima, tidak boleh ada lampu terlalu terang di area dapur. Cahaya membuat mereka gelisah, membuat mereka tampak dalam wujud aslinya. Dan itu akan membuat siapapun yang melihatnya gila. Karena di balik tirai dapur, Bu Sri bukan hanya ada kompor, panci, dan ayam mentah, tapi juga penunggu, makhluk yang membantu memasak. Tapi dengan bahan-bahan yang tidak semua orang berani lihat. Bu Sri sudah hafal semua aturannya. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah lengah. Karena sekali saja ia lalai, semua yang ia dapat bisa hilang. Bahkan nyawanya sendiri. Dan seperti pesugihan lainnya, ada satu aturan terakhir, aturan yang tidak tertulis, tapi selalu berlaku. Yang memberi suatu saat akan menagih, dan yang ditagih tidak bisa lari. Bu Sri tahu waktunya akan tiba. Ia hanya tidak tahu kapan, tapi ia terus melayani, terus menyajikan ayam penyet, panas di malam hari, sambil berharap semoga tumbal berikutnya bukan dirinya sendiri. Kecurigaan itu tidak datang tiba-tiba, tapi ia tumbuh perlahan, seperti jamur di balik tembok lembab. Tak terlihat, namun baunya mulai tercium. Warga kampung mulai bicara pelan-pelan di balik pintu, saling berbisik saat melewati warung Bu Sri. Ada sesuatu yang tak wajar, yang tak manusiawi, tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Sampai akhirnya, seorang anak kecil hilang. Namanya Bima. Umurnya baru 7 tahun. Anak dari pasangan warung kelontong di ujung gang. Ia terakhir
Terlihat sedang membeli ayam penyet untuk ayahnya, tapi setelah itu tak pernah kembali. Piring yang ia bawa ditemukan di semak belakang warung Busri. Masih hangat, tapi tanpa isi. Warga mulai resah. Ada yang bilang melihat Bima masuk ke dapur belakang, tapi pintu tak pernah terbuka lagi setelah itu. Ada pula yang bersumpah mendengar suara tangisan dari warung saat dini hari. Tangisan seperti anak kecil ketakutan. Ibu-ibu kampung mulai melarang anaknya jajan di sana. Para lelaki mulai menghindari warung Busri saat malam. Tapi tetap saja, ada yang kembali lagi dan lagi, karena rasa ayamnya seolah memanggil dari dalam. Kepala seorang warga bernama Pak Darto, mantan Hansip, memutuskan menyelidiki. Malam-malam ia mengintai warung itu dari balik semak. Ia melihat sesuatu yang membuatnya trauma hingga tak bisa bicara selama 2 minggu. Ia bilang dapur Busri tidak seperti dapur biasa. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tirai dapur itu terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar cahaya merah. Ada sosok-sosok aneh berjalan keluar, seperti ayam, tapi tinggi seperti manusia. Kepalanya seperti ditusuk-tusuk jarum, dan mereka membawa nasi bungkus lalu menghilang ke dalam tanah. Pak Darto bilang, ia melihat sesuatu yang duduk di atas wajan penggorengan. Bukan manusia, bukan ayam, tapi entitas berwajah wanita tua dengan mata hitam penuh darah. Sosok itu menatap langsung ke arahnya, seolah tahu ia sedang mengintip. Esoknya, Pak Darto ditemukan pingsan di depan rumah Busri dengan tubuh dibungkus daun pisang. Kabar menyebar, semua jadi takut. Tapi tetap, tak ada yang bisa membuktikan Bu Sri masih melayani, masih tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi matanya kini selalu tampak lelah, seperti sedang menahan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Warga mulai bertanya-tanya, berapa orang yang sudah hilang? Apa benar ada tumbal? Apa kita ini sedang jadi bagian dari ritual tanpa sadar? Kecurigaan berubah jadi ketakutan. Ketakutan berubah jadi kebencian. Dan kebencian biasanya berakhir dengan pembalasan. Tapi sebelum warga bertindak, satu orang nekat mendekat lebih jauh. Dan malam itu, semua berubah. Akhirnya, semua sampai pada titik yang tak bisa lagi ditahan. Malam itu, langit gelap, angin kencang, dan listrik sempat padam sebentar. Beberapa warga melihat bayangan besar melintas cepat di atap rumah. Dan dari warung Busri, terdengar suara ayam menjerit. Bukan berkokok, tapi menjerit. Seperti manusia. Itulah malam ketika seorang pemuda bernama Rian, keponakan Pak Darto, memutuskan menyelinap ke dalam warung. Ia tak percaya penuh pada kisah pamannya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu kebenaran. Ia masuk diam-diam, lewat pintu belakang yang tak pernah terkunci, melewati dapur yang gelap, dan menyusup di antara tirai lusuh yang menutupi ruang sempit di belakang warung. Dan disitulah ia melihat semuanya. Di ruang rahasia itu, ia menemukan sebuah meja batu hitam dengan darah yang masih basah. Di atasnya, tulang belulang kecil, lengkap dengan pakaian anak-anak. Ada pula foto-foto yang sudah gosong sebagian, wajah-wajah yang familiar, warga yang sudah menghilang. Di dinding, tergantung kain merah bertuliskan aksara kuno, seperti mantra Jawa kuno. Dan di tengah ruangan, ada satu lesung kayu berisi daging mentah. Bukan daging ayam, bukan sapi, tapi daging manusia. Rian gemetar. Tapi belum sempat kabur, Busri muncul, berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. Tatapan kosong, matanya merah, tangannya memegang pisau pemotong ayam yang penuh darah segar. Kamu sudah terlalu jauh, Nak. Tapi jangan khawatir, kamu akan ikut kenyang malam ini bersama mereka. Namun, saat ia melangkah maju, sesuatu menghentikannya. Sosok hitam muncul dari balik tirai. Bukan manusia, bukan binatang. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya dibalut bulu lebat, dengan wajah mirip ayam tanpa paruh, dan mata bersinar merah. Makhluk itu menatap Busri, lalu menggeram keras.
"Tumbalmu belum cukup," Busri menjerit. Tubuhnya mendadak kaku, lalu terseret sendiri ke dalam ruangan itu. Darah mengalir dari lantai kayu. Rian ketakutan lari sekuat tenaga, keluar lewat dapur, hingga terjatuh di jalanan depan warung. Warga yang mendengar teriakan datang berlarian. Tapi saat mereka masuk ke dalam, warung itu kosong. Tak ada dapur, tak ada meja. Hanya satu gerobak ayam penyet dengan bau anyir dan sambal yang masih hangat. Hari itu, Busri menghilang. Warung ditutup dan tak pernah dibuka kembali. Tapi beberapa malam setelah itu, warga masih sering mencium bau ayam penyet. Padahal tak ada satupun yang memasak. Dan kadang di depan gerobak kosong itu, ada piring tergeletak sendiri dengan bekas sambal dan tulang kecil yang hangus. Cerita ini belum selesai, karena pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu pemilik baru yang cukup putus asa untuk membuat perjanjian baru. Waktu berjalan, Busri menghilang. Warungnya dikosongkan. Gerobaknya ditutupi terpal abu-abu. Tidak ada lagi aroma sambal dan ayam goreng di malam hari. Tapi, cerita semacam ini tidak pernah mati. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. 2 tahun telah berlalu. Warga sudah mulai melupakan. Anak-anak kembali bermain di dekat area warung tua itu. Beberapa berani mendekat, bahkan duduk-duduk di bangku kayu lapuknya sambil tertawa. Tapi di antara mereka, ada satu yang merasa terpanggil. Namanya Della, seorang janda muda yang baru pindah ke desa itu. Ia membeli rumah murah tak jauh dari lokasi warung Busri. Tak ada yang memberitahu cerita lama kepadanya. Dan ketika ia melihat gerobak tua itu, ia hanya berpikir satu hal. Sayang kalau dibiarkan terbengkalai. Aku bisa mulai usaha dari sini. Dan begitulah, warung itu kembali berdiri. Della membersihkannya sendiri, mengecat ulang, mengganti banner nama. Ia tak tahu bahwa setiap kayu, setiap paku, dan setiap batu di tempat itu telah mengikat janji lama. Malam pertama ia buka, sepi. Malam kedua, 1-2 pelanggan datang. Tapi malam ketiga, orang-orang berdatangan seperti ditarik oleh sesuatu. Sama seperti dahulu, aroma ayam penyetnya luar biasa, sambalnya nagih, dan Della mulai kebanjiran pelanggan. Namun, semuanya berubah saat seorang kakek tua datang dan hanya berkata satu kalimat sebelum pergi. "Kamu sudah memanggil mereka kembali." Sejak saat itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Panci selalu terisi sendiri. Bumbu-bumbu muncul di tempat yang tak pernah ia letakkan. Dan ada saat di mana Della terbangun di pagi hari dengan tangan yang berlumuran minyak. Padahal ia tidur semalaman, ia mulai merasa aneh. Tapi semua jadi nyata saat ia melihat sesosok wanita tua berdiri di dapur, menggoreng ayam dengan wajah tenang. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Nduk. Warung ini sudah dijaga. Tapi kamu tahu aturannya kan?" Della hanya bisa diam. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia tidak pernah membuat perjanjian apapun, tapi warung ini sudah membuatnya tanpa perlu persetujuan. Pelanggan terus berdatangan, namun perlahan wajah-wajah mereka mulai terasa asing. Ada yang datang tanpa suara, ada yang hanya berdiri dan menatap kosong, dan beberapa tidak pernah terlihat meninggalkan warung. Della mulai sadar, ini bukan usaha biasa, ini adalah warisan. Warung ini bukan miliknya, ia hanya menjalankan, dan setiap ayam yang ia goreng, setiap sambal yang ia ulek, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih kelam. Dan malam itu, Della melihat gerobak tua itu bergerak sendiri. Roda-rodanya meluncur pelan ke tengah jalan, seperti mencari mangsa baru. Warung ayam penyet itu kembali buka. Dan malam-malam kampung jadi berbeda lagi, karena mereka tahu, setiap piring yang disajikan mungkin adalah yang terakhir bagi seseorang. Semua cerita ada akhirnya, atau setidaknya sebuah titik di mana keheningan menggantikan jeritan. Warung ayam penyet milik Della semakin ramai.
Tapi bukan ramai biasa. Ada energi aneh, seperti rasa lapar yang tidak pernah bisa kenyang. Orang datang dari luar desa. Beberapa bahkan tak tahu siapa yang menyuruh mereka ke sana. Mereka hanya bilang, tiba-tiba saja ingin ke sini, dan selalu memesan ayam penyet. Namun di balik keramaian itu, Della tak lagi tidur tenang. Setiap malam, suara-suara dari dapur memanggilnya. Suara ayam disembelih, suara anak kecil menangis, suara seseorang mengucapkan mantra dengan logat Jawa yang tua, seolah waktu berhenti di dapur itu. Ia mulai bertanya-tanya, berapa banyak tumbal yang telah diberikan? Apakah ia sudah menjadi bagian dari perjanjian itu sepenuhnya? Sampai akhirnya, suatu malam, seseorang datang. Bukan pelanggan, tapi seorang wanita tua berpakaian hitam, membawa kendi dan bunga 7 rupa. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Gendis, juru kunci dari tanah yang dulu ditempati warung Busri. Anakku, kamu harus hentikan ini. Warung ini bukan untukmu. Kau sedang memberi makan sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Della menangis, ia tak tahu caranya lepas. Nyai Gendis hanya mengangguk pelan, lalu memberikan satu pesan. Bakar gerobaknya, tapi jangan lihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan berpaling. Malam itu Della melakukannya. Ia menyiram gerobak tua itu dengan minyak tanah dan menyalakan api. Seketika suara-suara mulai terdengar. Teriakan, isakan anak kecil, jeritan ayam, bahkan suara Busri memanggil namanya. Della, jangan tinggalkan aku. Kita bisa kaya bersama. Tangannya bergetar, air mata jatuh, tapi ia tidak berpaling. Api menyala tinggi. Langit malam seolah terbakar, dan ketika semua selesai, hanya abu yang tersisa dan kesunyian. Sejak saat itu, warung tak pernah dibuka kembali. Tanahnya dibiarkan kosong. Tapi warga tahu, mereka tidak sepenuhnya aman. Karena setiap 7 malam, kadang masih tercium bau sambal pedas dan daging goreng dari arah sana. Dan seekor ayam sering terlihat berdiri di pojokan, menatap, diam. Della pindah, menghilang tanpa kabar. Namun sebuah kabar menyebar di desa sebelah tentang seorang wanita muda yang membuka warung ayam penyet dengan rasa yang sangat mirip. Dan pelanggannya selalu ramai, karena pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, mencari jiwa baru, yang cukup lapar dan cukup nekat. Dan begitulah, sebuah warung sederhana, yang tampak biasa di siang hari, menjadi tempat perjanjian paling kelam di malam hari. Pesugihan tidak pernah menawarkan kemewahan tanpa harga. Dan ketika harga itu adalah nyawa, pertanyaannya bukan lagi mau atau tidak, melainkan sejauh mana kau bisa bertahan sebelum diambil kembali. Jika suatu hari kau mencium aroma ayam penyet yang begitu kuat di tengah malam, padahal tak ada yang sedang memasak, jangan dekati, jangan tanyakan, dan jangan coba-coba mencicipi, karena siapa tahu itu adalah giliranmu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Bisikan Malam karena masih banyak kisah-kisah kelam tentang pesugihan, perjanjian gaib, dan bisikan dari dunia yang tak terlihat. Tinggalkan jejakmu di komentar. Apakah kamu pernah makan di warung misterius? Atau jangan-jangan pernah melihat gerobak yang bergerak sendiri di malam hari? Klik tombol like, aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di malam berikutnya. Bisikan Malam. Karena tidak semua rahasia ingin diketahui.